Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Maulida Wahyuni. NIM saya 0513851138. Saya dari jurusan Sains dan Teknologi Prodi Sistem Informasi. Sini saya akan menjalankan dan membuat serta menjelaskan terkait tugas 1 mata kuliah berpraktik yaitu basis data. Kita langsung aja ke soalnya. Ini ada tugas 1, contoh kasus pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, tugasnya dari kasus tersebut, buatlah entity relationship diagram atau ERD dengan tahap atau langkah yang sesuai panduan. Nah, panduannya kita mengacu pada modul BMP NSIM 4202 basis data. Kita ke filenya terlebih dahulu. Di sini saya sudah buatkan berdasarkan kasus tahapan-tahapannya yang mengacu pada modul basis data. Pertama, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Untuk melakukan identifikasi seluruh entiti, Anda harus dapat memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entitas. Dari contoh kasus di atas atau kasus flash pada sebelumnya, diidentifikasi ada 3 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Jadi entitas pada kasus ini yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Jadi ada 3 entitas. Jadi kita buat di IAS-nya graph editor, buatlah 3 entity dengan cara melakukan drag and drop icon entity dari palet ke halaman editor. Jadi kita langsung ke sini. Kita buat entitas dari kasus tersebut. Untuk entitas itu sendiri, contoh diagramnya seperti ini. Entity seperti ini. Atau bisa dilihat ini. Entity. Kita buat ke sini. Di sini. Kita gedein aja. Entity yang pertama itu tadi adalah mahasiswa. Kita salin. Untuk entity yang kedua adalah mata kuliah. Dan untuk entity yang ketiga dosen. Untuk pembuatan entity seperti ini, dia diagramnya menggunakan persegi 4 yang ini. Ada tulisan entity-nya, yaitu entitas dari kasus tersebut adalah mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Menentukan atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci key-nya. Pada tahapan 2, yaitu menentukan atribut dari entity yang telah
teridentifikasi pada tahap 1. Dalam kasus tidak dijelaskan atribut setiap entiti secara rinci, jika kasus tersebut menyebutkan secara rinci atribut yang terjadi, maka atribut tersebut harus dituliskan sesuai dengan penjelasan kasus. Namun, jika kasus tersebut menyebutkan, maka Anda dapat menentukan secara intuisi atau penawaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa atribut untuk entiti pada kasus di atas. Yang pertama, mahasiswa memiliki atribut NIM atau kepanjangannya nomor induk mahasiswa dan nama mahasiswa. Nah, untuk entiti pada mata kuliah memiliki atribut kode MK atau kode mata kuliah dan mata atau nama mata kuliah. Nah, untuk entiti dosen memiliki atribut NID atau kepanjangan nomor induk dosen dan nama dosen. Maka, tambahan atribut kepada masing-masing entitas dan jangan lupa atribut primary key seperti NID, kode mata kuliah, dan NID. Untuk garis dari atribut entity digunakan simbol unspecific berikut tampilannya. Jadi simbolnya itu seperti unspecific ini, tidak spesifik ya. Kapan kedua? Atribut relationship symmetry yang ini berarti ya. Ini atau atribut. Jadi kita ini atribut yang ini. Kita ke sini. Kita mengacu pada modul. Mengacu pada modul. Ke sini. Nah, untuk mahasiswa pada mahasiswa itu atribut-atributnya. Mahasiswa itu memiliki atribut NIM. Berarti di atas ini kita tambahkan atribut NIM. Dan kita tambahkan di sini atributnya yaitu nama mahasiswa.
nama mahasiswa. Nah, untuk atribut mahasiswa yaitu ada NIM atau nomor induk mahasiswa dan ada nama mahasiswa. Kedua yaitu atribut mata kuliah. Atribut mata kuliah di sini ada kode mata kuliah atau MK dan nama mata kuliah. Atribut juga. Oh, kita ini aja. Saling. Pertama adalah kode MK. Yang kedua adalah nama mata kuliah. Nama kuliah. Nah, untuk atribut mata kuliah yaitu ada MK, kode mata kuliah atau nama mata kuliah. Dan untuk atribut dosen di sini ada atribut NIP atau nomor induk dosen dan nama dosen. Di sini ada nama dosen. Nah, untuk atribut dosen yaitu ada NIP, nomor induk dosen atau nama dosen dan nama dosen. Setelah itu kita masuk ke tahap 3, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci kamu atau key. Ini contoh tabel matriks relasinya. Mungkin nanti akan saya perbaiki lagi. Pada tabel di atas merupakan tabel relasi yang kemungkinan antara setiap entiti. Cara membaca matriks relasi tersebut adalah bisa dari kiri ke kanan. Sebagai contoh, mahasiswa dengan mata kuliah berarti mahasiswa dengan mata kuliah berarti meregistrasi. Mahasiswa dengan mata kuliah berarti meregistrasi. Nah, dosen dengan mata kuliah adalah mengajar. Dosen dengan mata kuliah berarti mengajar. Dosen dengan mata kuliah berarti mengajar. Jadi dia akan seperti ini. Seperti ini. Simbolnya atau diagramnya kita akan digunakan ini, relationship.
langsung ini mungkin ini agak bergeser. Nama dosen. Ini kita ke dulu. Untuk relasi atribut relasinya yaitu ketiga, yaitu mahasiswa pertama mahasiswa dalam mata kuliah berarti meregistrasi. Berarti di sini meregistrasi. Untuk kita dosen dengan mata kuliah adalah mengajar. Berarti dari dosen dengan mata kuliah adalah mengajar. Untuk pada tadi atas, untuk relasi mahasiswa dan mata kuliah berarti adalah meregistrasi dan dosen mata kuliah adalah mengajar. Nah, ini adalah bentuk relasi dari mahasiswa ke mata kuliah, dari dosen ke mata kuliah. Mahasiswa ke mata kuliah yaitu meregistrasi, dosen ke mata kuliah adalah mengajar. Kita masuk sebelum itu kita dulu.
Sudah, setelah itu masuk. Sudah, lalu kita masuk ke tahap 4. Di tahap 4 adalah menentukan derajat relasi untuk setiap pimpinan relasi. Langkah berikutnya adalah penambahan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Untuk penambahan relasi, kita bisa melihat pada tabel di atas yang sudah dibuat. Berikut hasil penambahan relasi. Nah, berikutnya adalah ini untuk gambar. Berikutnya adalah sesuai dengan tahapan keempat, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan kardinalitas, kita harus memahami kasus antar entiti. Apakah antar entiti tersebut satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak, M atau N, N banding N, N, dan N. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus sebagai berikut.
banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut, derajat kardinalitas sebagai berikut. Mahasiswa dengan mata kuliah adalah NR, banyak ke banyak. Dosen dengan mata kuliah adalah 1 ke N, 1 ke banyak. Jadi kita berarti singkatannya banyak mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Mahasiswa dengan mata kuliah N ke N, jadi banyak ke banyak. Mahasiswa dengan mata kuliah berarti banyak ke banyak. Mahasiswa dengan mata kuliah berarti banyak ke banyak. Yaitu kardinalitasnya berarti ini kita hapus. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Kita pakai yang ini. Seperti ini. Ini adalah kardinalitas, relasi kardinalitasnya mahasiswa ke mata kuliah, berarti M ke N, yaitu banyak ke banyak. Setelah itu, di sini tadi dosen dengan mata kuliah adalah 1 ke N, yaitu 1 ke banyak. Berarti kardinalitasnya itu ini kita hapus dulu. Ini kenapa bilang jadi kardinalitas banyak ke banyak itu mahasiswa mata kuliah. Nah, kalau dosen ke mata kuliah pada kasus ini yaitu dari 1 ke M, berarti 1 ke banyak. Kalau 1 ke banyak, kardinalitasnya kita pakai ini. Dari mata kuliah ini dari dosen ke
dosen ke mata kuliah. Dari dosen ke mata kuliah berarti kardinalitasnya seperti ini. Kardinalitasnya seperti ini. Karena dia M ke N, banyak ke banyak, kardinalitasnya kalau kasus kedua adalah 1 ke N, ya berarti itu 1 ke banyak. Nah, hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan ERD yang saling berhubungan dan tergambar lebih lengkap. Cara membuat diagram di atasnya adalah sebagai berikut. Mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, minimal 1 mata kuliah. Dosen dengan mata kuliah dapat dibaca 1 dosen mengajar mata kuliah, namun 1 mata kuliah hanya diajar oleh dosen. Berarti kardinalitasnya ini kita ganti ini kita ganti yang bagian ini. Karena tadi di ininya adalah dosen dengan mata kuliah dapat dibaca 1 dosen mengajar banyak mata kuliah, namun 1 mata kuliah hanya diajar oleh dosen. Jadi kardinalitasnya itu ini. Karena dosen hanya bisa mengajar 1 mata kuliah, walaupun hanya bisa mengajar 1 mata kuliah. Dosen hanya bisa mengajar banyak. Dosen memang bisa mengajar banyak mata kuliah, tapi mata kuliah hanya bisa diajar 1 dosen. Seperti itu. Nah, untuk tahap kelima, tahap terakhir, yaitu adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskripsi atau non-key. Jadi untuk tahapan terakhir adalah tahapan kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Dapat Anda lihat relasi yang banyak ke banyak, M ke N, yaitu mahasiswa dengan mata kuliah, yaitu antara mahasiswa dengan mata kuliah. Nah, di sini yang di blok hitam ini, jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, M ke N, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti, dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Maka ERD dapat disempurnakan dan hasilnya dapat dilihat pada gambar. Jadi, karena dia banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key. Atributnya adalah primary key, yaitu ini. Garis bawahi berarti ya. Kita pakai atribut terlebih dahulu. Karena dia M ke N, berarti banyak ke banyak. Banyak ke banyak, ini kita hapus. Ini yang dihapus. Ini yang dihapus. Ini tahu kenapa dia terhapus terus.
satu dosen bisa mengajar mata kuliah, tapi satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Nanti ke ini. Berarti itu tadi jika relasi dari skala itu memiliki nilai banyak maka relasi tersebut juga menjadi entitas dan atributnya dari primasia dan nanti itu terhubung. Nah, kalau yang dari modul itu terakhir adalah jadi kan dari mata kuliah dari M ke N ya. Dari M ke N berarti banyak ke banyak. Nah, kalau dari banyak ke banyak berarti dia itu ini kita hapus terlebih dahulu. Udah kita hapus. Berarti ini dan ini dari banyak ke banyak. Karena dia dari M ke N banyak ke banyak berarti dia itu sini dari sini relasinya relasi sini dari mahasiswa mata kuliah registrasi ke diregistrasi seperti ini di registrasi ini di registrasi ini registrasi
Karena sebelumnya dari mahasiswa ke mata kuliah yaitu M ke N, yaitu berarti banyak ke banyak. Nah, selanjutnya di sini itu adalah maka relasi tersebut berhubungan menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primitif dari setiap entity yang terhubung. Primitive, seperti yang tadi disebutkan, primitive atribut primitive berarti atributnya kita pakai atribut ini. Dan hendak mata kuliah. Nah, karena kita tadi menggunakan atribut K berarti yaitu ada tanda garis bawah. Nah, setiap atribut kita akan garis bawah seperti NIM, kode mata kuliah, NID itu ada garis bawahnya.
Ini nggak ada yang ini. Ya harusnya ada di mana? Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini adalah tahap terakhir dalam pembuatan PRD pada soal-soal dan tugas-tugas pada kasus pertama, yaitu sebuah perguruan tinggi atau mahasiswa. Jadi untuk pembuatan PRD-nya seperti ada gambar. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang dimengerti, mohon untuk koreksinya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.